Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Dewi Arintika Samudra dalam teks laporan percobaan. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang teks laporan percobaan. Kali ini kita pelajari secara lengkap KD 3.1, 4.1, 3.2, dan 4.2 teks laporan percobaan. Karena esok hari kita akan melakukan ulangan harian, jadi kita hari ini review materi laporan percobaan. Nah, ini KD 3.1 sampai dengan 4.2-nya, kalian bisa baca sendiri. Nah, kita ulang lagi, apa pengertian teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, ataupun laporan praktikum, seperti yang biasa kalian lakukan ketika mata pelajaran biologi. Selanjutnya, apa sih tujuan dari teks laporan percobaan? Yang pertama, memberitahukan atau menjelaskan laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas ataupun kegiatan pengamatan atau observasi. 2. Memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan keputusan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga, menjadikan sumber informasi yang akurat dan terpercaya karena disusun berdasarkan dengan data dan fakta. Jadi harus sesuai dengan datanya ya. Dan yang terakhir, yang keempat, menjadikan sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi. Nah, ciri umum dari teks laporan percobaan ada apa saja? Ada 7. Yang pertama, memberitahu hasil percobaan. Kedua, percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. 3. Teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan. 4. Memaparkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan. 5. Memaparkan prosedur melaksanakan percobaan dan melakukan pengamatan. 6. Hasil penelitian dibuat sebuah kesimpulan. Dan yang terakhir, harus objektif sesuai dengan fakta yang ada. Jadi kalian tidak boleh mengada-ada datanya. Nah, selanjutnya kita beralih pada struktur teks laporan percobaan. Ada berapa? Ada 6. Yang pertama ada judul, kedua tujuan, 3 alat dan bahan, 4 langkah-langkah, 5 hasil, dan yang terakhir 6 ada simpulan. Kita beralih pada ciri kebahasaan ya, anak-anak. Nah, ini ciri kebahasaan yang pertama, menggunakan kata bilangan atau yang sering disebut dengan nomina. Apa itu? Kata bilangan pada teks laporan percobaan menunjukkan jumlah alat ataupun bahan yang digunakan dalam percobaan. Contohnya, 1. Tetesi tabung reaksi tersebut dengan reagen Benedict sebanyak 10-15 tetes. Nah, 10-15 ini termasuk nomina. Yang kedua, siapkan kain perca 2 meter 2, termasuk angka juga bukan? Atau bilangan. Nah, ini juga termasuk nomina. Lanjut, ciri bahasa yang kedua, menggunakan kalimat perintah. Nah, kalimat perintah ini merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, kalimat perintah yang sering digunakan dalam teks laporan percobaan ditandai dengan kata siapkan, aduklah, hindari, tambahkan, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa kalimat perintah menggunakan tanda baca seru. Selanjutnya, menggunakan
sinonim dan antonim ciri bahasanya. Nah, umumnya pada teks laporan percobaan terdapat kata yang bersinonim dan kata yang berantonim loh. Sinonim merupakan persamaan arti kata, sedangkan antonim merupakan lawan arti kata. Pada teks laporan percobaan, sinonim dan antonim biasanya terdapat pada bagian langkah-langkah percobaan. Contoh 1. Kemudian aduk lagi hingga struktur atau bentuknya menggumpal. Nah, anak-anak, struktur itu sama dengan bentuk. Jadi karena artinya sama, berarti ini termasuk sinonim. Nah, yang kedua, masukkan ke dalam freezer 5-10 menit. Yang ketiga, kemudian keluarkan dari dalam freezer 5-10 menit. Meskipun ini terdapat dalam dua kalimat yang berbeda, tetapi ada kata masukkan dan keluarkan, ini termasuk antonim karena artinya berlawanan. Selanjutnya ada ciri bahasa menggunakan kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang merujuk pada kata, frasa, klausa, atau kalimat sebelumnya. Kata rujukan biasanya menggunakan kata ganti. Apa saja? Ada ia, mereka, dia. Ada juga tentang penunjuk, ini dan itu. Lalu ada keterangan, di sini, di sana. Paham ya? Selanjutnya ada ciri bahasa menggunakan kata teknis. Penggunaan istilah teknis menjadi bagian dari unsur bahasa dalam teks laporan percobaan, yakni pilihan kata atau diksi yang digunakan sesuai dengan konteks. Pilihan katanya harus dilakukan dengan tepat. Contohnya ketika kamu melakukan laporan percobaan dalam biologi, biasanya tentu ada kata-kata teknis yang keluar. Contohnya, kadal beradaptasi untuk memotong ekornya. Fosil dinosaurus telah ditemukan di Argentina. Nah, mana kata teknis dalam biologi? Beradaptasi. Ada fosil. Tidak mungkin kan kalian menemukan di pembelajaran yang lainnya ada adaptasi dan fosil kalau bukan di biologi. Mungkin ada di IPS ya kalau fosil. Nah, selanjutnya ada contoh kata teknis dalam geografi. Warga negara Indonesia membantu korban erupsi Gunung Merapi. Indonesia diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia. Indonesia adalah surga bagi flora dan fauna. Nah, ada erupsi, ada benua. Ini termasuk kata teknis dalam geografi. Selanjutnya yang terakhir ada contoh kata teknis dalam teknologi. Di sini ada ponsel, ada online, biasanya juga ada wifi dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga menggunakan konjungsi atau yang sering disebut dengan kata hubung. Nah, kata hubung itu ada banyak sekali, tergantung penggunaan dalam menuliskan laporan percobaan kalian nanti. Kalian bisa menggunakan salah satu di antara ini ya. Ini ada yang sering pada umumnya adalah menggunakan konjungsi di subordinatif ini ya. Ada konjungsi waktu. Waktu itu ada sejak, ketika, saat, dan lain sebagainya. Ada syarat, itu jika, tujuan, agar, dan sampai di akhir. Kalian bisa baca sendiri. Nah, ini penggunaan konjungsi kata hubung peletakan di depan, tengah, dan belakang. Kalian harus paham ini karena seringkali penulisan anak-anak itu salah. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang paling sering adalah penulisan kata hubung namun. Ya. Namun ini sering digunakan kadang di tengah, padahal dia wajib di awal kalimat. Ya. Kemudian ini yang di depan ada namun, akan tetapi, oleh karena itu, oleh sebab itu, hingga sementara itu. Kemudian yang di tengah-tengah biasanya di intra kalimat itu ada karena, meskipun, walaupun, hingga, supaya. Nah, ini konjungsi yang tidak bisa di depan, hanya di tengah, sehingga, dan, atau, tetapi, bahwa, hingga, yang. Ini tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Paham ya anak-anak? Nah, ini
Yang paling penting adalah rencana membuat laporan hasil percobaan. Kalian bisa pahami, yang pertama harus menentukan judul. Judulnya harus sesuai dengan percobaan yang akan kalian lakukan. Jadi tidak boleh menyimpang. Yang kedua, susun tujuan laporan. Ketiga, tulislah alat dan bahan. 4, susunlah langkah-langkah. 5, setelah itu tulislah hasil yang muncul. 6, terakhir menulis simpulan percobaan yang telah kalian lakukan. 7, jangan lupa dalam menulis laporan percobaan, struktur susunan laporan percobaan harus runtut dan sistematis ya, tidak boleh tidak urut. Dan yang terakhir, yang ke-8, tidak ketinggalan, gunakan bahasa Indonesia sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang benar. Kalian juga bisa mengecek kata yang benar itu di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, karena kita sudah mengulas materi laporan hasil percobaan, Ibu berharap nantinya ketika besok ada ulangan harian, kalian sudah siap dan mendapatkan nilai yang terbaik. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada review materi hari ini. Semoga bermanfaat. Sehat selalu dan selalu semangat dalam pembelajaran online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.